Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ufi Anjani, Wulan Ratnasari, Eka Rahayuningrum, dan Dianisa Wiwantika. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja di organisasi yang terdesentralisasi. Pertama, saya Dianisa Wiwantika, NIM 19020303183 akan menjelaskan tentang pengertian desentralisasi di organisasi. Desentralisasi di organisasi adalah wewenang pengambilan keputusan tidak diserahkan kepada beberapa orang eksekutif puncak, melainkan disebarkan di seluruh organisasi. Semua organisasi besar didesentralisasikan sesuai dengan keperluan yang dihadapi. Di satu sisi ekstrim, organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan kepada manajer-manajer tingkat yang lebih rendah ataupun karyawan untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan desentralisasi di organisasi. Keunggulan desentralisasi di organisasi meliputi: pertama, manajemen puncak terbebaskan dari persoalan rutinitas yang menyita waktu atau pikiran. Kedua, memberi kesempatan dan kepercayaan kepada manajer bawah. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab dan kewenangan lebih luas, tetapi terkendali pada lower manager. Yang keempat, manajer level bawah memiliki informasi yang lebih rinci, akurat, dan aktual. Kelemahan desentralisasi di organisasi. Yang pertama, manajer bawah mungkin kurang memahami kondisi menyeluruh tentang organisasi. Kedua, pada organisasi terdesentralisasi murni sangat mungkin terdapat situasi kurang koordinasi. Yang ketiga, manajer bawah mungkin memiliki tujuan yang agak berbeda dibanding tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dalam organisasi terdesentralisasi murni, mungkin relatif lebih sulit untuk menyebarkan informasi dan gagasan yang bersifat inovatif. Selanjutnya, pada akuntansi pertanggungjawaban, pusat pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dalam organisasi yang memiliki manajer yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas biaya, laba, dan investasi. Terdapat 3 jenis pusat pertanggungjawaban yang utama. Yang pertama, pusat biaya. Dalam pusat biaya memiliki kendali atas biaya-biaya, tetapi bukan atas penerimaan atau dana investasi. Departemen jasa seperti akuntansi keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya dianggap sebagai pusat biaya. Selanjutnya ada pusat laba. Dalam manajer sebuah pusat laba memiliki kendali atas biaya maupun pendapatan. Seperti halnya manajer pusat biaya, manajer pusat laba tidak memiliki kendali atas dana-dana investasi. Ketiga, ada pusat investasi. Dalam manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi di aset operasi. Nama saya Eka Rahayuningrum, NIM 180, akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu ada pengukuran kinerja pusat investasi menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama ada rumus imbal hasil atau investasi. Rumus imbal hasil atau investasi tersebut didefinisikan sebagai lab operasi neto dibagi dengan rata-rata aset operasi. Rumusnya adalah rumus imbal hasil atau investasi atau ROI sama dengan laba operasi neto dibagi dengan rata-rata aset operasi. Yang selanjutnya adalah memahami ROI atau rumus imbal hasil atau investasi. Makin tinggi imbal hasil atau investasi suatu segmen usaha, maka semakin besar laba yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aset operasi segmen tersebut. Rumus imbal hasil atau investasi juga bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. ROI atau rumus imbal hasil investasi 1
sama dengan margin kali perputaran, di mana margin itu adalah sama dengan laba operasi neto dibagi dengan penjualan, dan perputaran sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi. Yang selanjutnya adalah laba residu atau residual income atau RI. Laba tersebut adalah laba operasi neto yang diperoleh pusat investasi di atas imbal hasil minimum yang diminta atas aset operasi yang digunakan. Laba residu sama dengan laba operasi neto dikurangi tanda kurung rata-rata aset operasi dikali tingkat timbal hasil minimum yang diminta. Saya, Ufi Anjani dengan NIM 94 akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja operasi yang dibagi menjadi 3, yaitu waktu pengiriman, waktu siklus manufaktur, dan efisiensi siklus manufaktur atau MCE. Waktu pengiriman, yaitu waktu siklus pengiriman rentang waktu yang terhitung sejak pesanan diterima dari pelanggan hingga saat pesanan yang lengkap dikirim. Yang kedua adalah waktu siklus manufaktur atau waktu yang menyelesaikan produk atau siklus manufaktur yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang disebut dengan waktu throughput. Yang ketiga adalah efisiensi siklus manufaktur atau MCE. Efisiensi siklus manufaktur melalui gabungan usaha untuk menghapuskan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah seperti inspeksi, memindahkan, dan mengantri. Rumus dalam MCE adalah waktu bernilai tambah dibagi waktu throughput. Balance scorecard. Balance scorecard yaitu suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Retasari, NIM 1902030177 akan menjelaskan mengenai karakteristik umum balance score. Yang pertama yaitu ada komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menyajikan kinerja keuangan yang berlipat dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Kemudian yang kedua ada koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Selanjutnya yaitu terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur, sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun dalam balance scorecard, ketiga perspektif not keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu ada strategi perusahaan dan balance score. Yang pertama adalah mempersiapkan dan mendefinisikan strategi, menentukan apa yang akan diukur. Yang ketiga mempublikasikan dan menggunakan hasil yang diperoleh. Yang keempat memantangkan dan mengimplementasikan rencana. Kemudian yang kelima mengkomunikasikan dan mengimplementasi. Dan yang terakhir adalah mengkaji dan merevisi sistem. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.